Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, serial nomor 193, mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur bagian yang ke-12. Hari ini kita akan mengkaji salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sebelum tidur. Dan saya yakin doa ini banyak di antara kita yang belum tahu. Kalau belum tahu, kemungkinan besar juga belum mengamalkan. Padahal doa ini ada dalam Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ini jangan pernah puas dengan ilmu yang telah kita ketahui. Jangan cepat puas dengan apa? Ilmu yang sudah kita ketahui. Kenapa? Karena ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Antara ilmu yang sudah kita ketahui dengan ilmu yang belum kita ketahui, lebih banyak mana? Lebih banyak yang belum kita ketahui. Maka jangan berhenti ngaji. Kenapa? Jangan berhenti ngaji. Karena ilmu yang belum kita ketahui masih sangat banyak sekali. Terus kenapa Ustadz kalau kita tambah ilmu? Harapannya kalau tambah ilmu ya tambah amal. Harapannya kalau tambah ilmu terus jadi tambah nopo? Tambah amal. Kalau tambah amal, mudah-mudahan bekalnya tambah banyak. Kalau bekalnya tambah banyak, mudah-mudahan peluang masuk surganya tambah besar. Ya. Jadi jangan berhenti ngaji. Kenapa, Bu? Jangan berhenti ngaji. Jangan berhenti belajar agama. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah kita miliki. Teruslah belajar. Supaya
ilmu kita tambah banyak. Kalau ilmunya tambah banyak, mudah-mudahan apa nih? Amalnya tambah banyak. Kalau amalnya tambah banyak, bekalnya jadi tambah banyak. Kalau bekalnya tambah banyak, peluang masuk surganya tambah besar. Apa doa tersebut? Doanya agak panjang. Doanya agak panjang. Bunyinya Allahumma Rabbas samawati wa Rabbal ard wa Rabbal arshil azim Rabbana wa Rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat Taurati wal Injili wal Furqan A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih. Ini adalah doa yang pertama. Isinya di sini. Doa yang kedua, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Ini doa yang kedua. Jadi ada dua permohonan di dalam doa sebelum kita tidur yang ada di hadapan kita. Baik, mari kita latihan dulu cara bacanya. Saya yang baca, jenengan mengikuti. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Monggo. Rabb as-samawati wa rabbal ard wa rabbal arshil azim. Monggo. Rabbana wa rabba kulli syai'. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat Taurati wal Injili wal Furqan A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain.
wa aghnina minal faqr. Baik, sekarang bareng-bareng sama saya. 1, 2, 3. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna dain wa aghnina minal faqr. Itulah doanya yang perlu dibaca sebelum tidur. Apa dalil landasannya? Dalil landasannya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza arada ahaduna an yanama an yattaji'a ala shiqqihil aiman. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika akan tidur supaya tidur miring menghadap ke kanan. Miring menghadap ke kanan itu berarti beripun? Berarti bagian tubuh sebelah kanan, bagian tubuh sebelah napa? Kanan yang nempel kasur atau bagian tubuh sebelah kiri yang nempel kasur? Yang kanan. Miring kanan itu berarti bagian samping tubuh, mriki niki samping jenengane, tangan, lambung, paha, ini namanya samping. Bagian tubuh sebelah kanan itu yang nempel kemana? Kasur. Itu namanya miring kanan. Nek kewalik berarti nopo? Bagian tubuh kiri nempel kasur. Nek melumah pripun? Bagian belakang nempel kasur. Nek tengkurep pripun? Perut nempel kasur. Sing bener sing pundi? Kanan nempel kasur. Itu namanya miring kanan. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku lura biasa, mulane dibiasakan. Aku biasanya turune melumah, ya. Maka dibiasakan. Ustaz, jadi orang angler, alhamdulillah. Jadi orang angler, alhamdulillah. Kenapa? Jadi nek krungu azan tangi. Ya. Jadi manfaatnya tidur tidak terlalu nyenyak. Kalau terdengar suara azan terus jadi bangun. Karena suara maling tangi. Ya, maling nanti entong kabeh isi umah ora tangi gara-gara tidurnya terlalu lelap. Ya, tidur lelap bagus, yang tidak bagus itu terlalu lelap, itu yang tidak bagus. Dan biasanya orang yang tidur terlalu lelap itu biasanya cara tidurnya tidak mengikuti sunnah Rasul.
nggak miring kanan, tengkurep malah. Wah, tengkurep ini paling kayak watu gue turunnya. Ya, seperti batu tidurnya. Karena mercon nang pinggirnya ya ora tangi. Ya. Ada Bu orang tidur kayak gitu, Bu? Betul, Bu? Ya. Ini adalah sunnah Nabi. Disuruh tidur miring napa? Kanan. Sudah? Tsumma yaqulu. Kemudian Rasul SAW memerintahkan supaya kita membaca doa tadi. Jadi doa tadi, seperti yang saya sampaikan, panjangnya itu kenapa? Karena diawali dengan tawassul. Karena doanya diawali dengan apa? Tawassul. Tawassul itu adalah adab kita berdoa. Salah satu adab kalau kita mau minta berdoa, salah satu maknanya adalah apa? Minta. Salah satu adab kita kalau mau minta kepada Allah itu enggak ujuk-ujuk minta. Tapi sebelum minta itu kita memuja dan memuji sinten? Allah. Itulah tawassul. Ya. Jadi orang ujuk-ujuk ya Allah njaluk duit, mboten kayak itu. Enggak seperti itu, namanya berdoa dengan etika. Berdoa dengan etika itu adalah sebelum kita memanjatkan permintaan kita kepada Allah, sebelum kita mengajukan permohonan kita kepada Allah, awali doa tersebut dengan memuja, memuji Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang bikin panjang itu. Makanya tadi saya sampaikan, sebenarnya inti doanya di mana? Itu sudah saya kasih tebal. Kalau jenengan perhatikan di terjemahannya itu, yang saya kasih cetak tebal, itulah sebenarnya doanya. Berarti sebelum itu isinya adalah apa? Pujian, pujian, pujian. Itulah tawassul. Tawassul yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Doa yang pertama dulu. Doa yang pertama ini kita awali dengan tawassul dengan menyebutkan Allahumma. Allahumma jelas artinya apa, Bu? Ya Allah. Rabbas samawati wa rabbal ard. Ya Allah, engkaulah penguasa samawati wal ard. Napa niku? Penguasa langit dan bumi. Kenapa kok Allah disebutkan di sini sebagai penguasa langit dan bumi? Emangnya selain langit dan bumi itu penguasanya selain Allah? Ya enggak juga. Semua makhluk itu penguasanya Allah. Disebutkan secara khusus langit dan bumi karena langit dan bumi adalah salah satu makhluk Allah yang terbesar. Ya, makanya disebutkan secara khusus. Ada lagi Ustaz yang lebih besar dari langit dan bumi? Ada, Arsy. Napa? Arsy. Makanya di sini disebutkan juga oleh Nabi SAW, wa rabbal arsyil azim. Wa rabbal arsyil azim. Arsy itu adalah makhluk terbesarnya Allah. Makanya dikatakan rabbal arsyil azim. Penguasanya arsy yang agung. Jadi arsy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Dan ini adalah makhluk yang paling tinggi. Dari semua makhluk yang ada, makhluk yang paling tinggi namanya apa, Bu? Arsy. Ya, di atas arsy itulah kemudian ada sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah itu berada di atas arsy. Terus dilanjutkan lagi, apa itu? Rabbana wa rabba kulli syai'. Agar tidak salah pemahaman, dipikir Allah itu cuma menguasai langit, bumi, dan arsy, maka oleh Rasul SAW dijelaskan, Allah itu adalah penguasa kita dan penguasa segala sesuatu. Jadi yang dikuasai oleh Allah itu nggak cuma langit, nggak cuma bumi, nggak cuma arsy, tapi semua yang ada di muka langit dan muka bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan sinten? Allah. Jadi kita memuji Allah, kebesarannya, kekuasaannya. Sudah. Terus apalagi pujian kita kepada Allah? Faliqal habbi wan nawa. Faliqa al habbi wan nawa.
Faliko itu artinya yang membelah. Habbi niku artine benih. Nawa niku artine biji. Jadi yang namanya pohon, yang namanya tanaman, itu munculnya kalau enggak dari benih, ya dari biji. Contohnya dari benih nopo? Bu, contohnya tanaman yang awalnya benih nopo? Padi. Nopo? Padi. Coba jenengan bayangkan. Bagaimana dari benda mati, padi benda mati nopo benda hidup? Padi benda mati nopo benda hidup? Benda mati lah. Bisa ngomong apa ora? Ya benda mati. Bagaimana Allah menciptakan dari benda mati muncul benda nopo? Hidup nopo? Wit pari. Dari benda mati Allah munculkan makhluk hidup. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Selain benih, pohon itu muncul dari apa? Dari biji. Contohnya nopo? Ya banyak banget. Buah-buahan rata-rata itu dari biji. Contoh, nopo? Rambutan. Apa lagi? Duku. Apa lagi? Pelem. Ya, duren. Hampir semuanya. Itu dari nopo? Dari biji. Coba bayangkan biji. Biji yang kita buang. Ya, biji yang kita buang. Tahu-tahu besoknya nopo? Tukul. Ya, tahu-tahu tumbuh pohon dari situ. Maka bersyukurlah jenengan yang rajin untuk nanam. Yang rajin apa? Nanam. Karena ketika kita nanam pohon, setiap ada manusia atau hewan atau siapapun yang memanfaatkan pohon itu, kita dapat pahalanya. Kalau kita rajin apa Bu? Nanam pohon. Begitu pohon itu tumbuh, siapapun yang memanfaatkan itu bisa buahnya dimanfaatkan, bisa daunnya dimanfaatkan, bisa iup-iupe. Iup-iupe siapa? Naungannya dimanfaatkan, kita dapat pahalanya. Berarti kalau jenengan nanam duku, itu jangan ngomong, lanyong ora mangan. Paling dilamaning apa? Mati. Siapa sing mati? Wite apa sing nandur? Jenengan sekarang usianya 60 tahun. Kok nandur wit duku? Padahal pohon duku itu berbuahnya kapan? Hah? Puluhan tahun kan? Mungkin 20 tahun baru berbuah. Jenengan jangan ngomong, lah nandur siki sing arep mangan sapa? Sing arep mangan nggih sinten? Putrane kali putune. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Pohon duku yang ada di depan rumah jenengan yang setiap musim duku jenengan petik buahnya. Sing nandur siapa? Mbah. Betul? Betul. Gantian. Gantian apa? Nandur nggak putune. Jadi kita ini senengnya kurmangan, ora gelem apa? Nandur. Jangan seperti itu. Ya. Karena ketika kita nanam, kemudian ada yang mendapatkan buahnya, kita akan dapat pahala. Ustadz, saya nggak punya tanah kosong. Nggak punya apa? Tanah kosong. Begini aja deh. Jenengan itu kalau makan pelem, biasanya bijinya diapain? Buang. Coba dikumpulin. Buat apa Ustadz?
Kalau jenengan lagi pergi kemana, kemudian melihat ada tanah nopo kosong, sudah lemparkan aja di situ. Lemparkan di situ. Loh, engko nek sing duwe protes kepriwe? Ya. Kan jenengan bukan nandur, cuma apa? Cuma meletakkan aja. Syukur-syukur apa? Tumbuh. Ya. Enggak tumbuh, ya enggak apa-apa. Kalau tumbuh terus yang punya nebang, ya enggak apa-apa. Berarti memang yang punya enggak mau ada pohon di situ. Sehingga negeri kita ini menjadi hijau. Kemudian kita dapat pahalanya. Jadi sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, peluang kita untuk mendapatkan pahala sebenarnya banyak. Cuman kita tidak memanfaatkan peluang itu. Setiap hari kita makan buah-buahan, bijinya berakhir di mana? Tempat sampah. Padahal kalau kita kumpulkan, ya, kita sedang kemana? Sedang keluar kota atau lewat jalan tol. Pinggirnya itu semuanya tanah-tanah kosong. Sambil lewat blung, 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 blung. Ya Allah. Ketika kita sudah mati, kita punya ratusan pohon. Kita yang nanam. Dan bukan hanya kita dapat pahala dari pohon yang kita tanam. Bahkan anaknya pohon itu. Napa? Anaknya. Anaknya sih kepriwe? Anak itu kepriwe? Jenengan nanam pohon mangga. Kemudian dari pohon mangga itu dimakan buahnya oleh kelelawar. Biasanya kelelawar itu makan, bijinya ditaruh di mana? Di tempat yang lain. Contoh nandurin jenengan teng Kedung Wuluh. Kemudian kelelawarnya itu membawa bijinya kemana? Kemana? Babakan. Gigale teng pundi? Teng babakan. Berarti kan pohon yang ada di sana, anake pohon yang di sini. Ngerti no mboten? Paham nggih? Paham. Sing oli pahala wit sing nang babakan sinten? Codot. Jenengan. Jenengan yang dapat pahala. Jadi sampai sedemikian besar peluang mendapatkan pahala. Kenapa kita tidak memanfaatkan? Ya. Lah usah aku nandur menyemai banyak pohon ini nggak ada yang memanfaatkan. Sudah gini saja, yang penting jenengan nyemai. Setiap ada tamu datang ke rumah jenengan arep wit. Tawari. Oke, wit ke. Udah ambil aja jenengan gratis. Ya, jenengan dapat pahala. Sudah. Mari kita lanjutkan kekuasaan Allah yang lainnya. Wa munzilat Taurati wal Injili wal Furqan. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan Taurat. Terus apa, Bu? Injil dan Al-Qur'an. Furqan niku Al-Qur'an. Jadi di sini kita memuji Allah karena Allah sudah berkenan menurunkan kitab-kitab suci. Ya, sebagai panduan hidup bagi kita semuanya. Nah, inilah pujiannya. Ya, sampai di sini selesai pujiannya. Terus isi permintaan doa kita apa? Ya ini habis itu. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi. Itulah isi permintaannya. Apa permintaan kita kepada Allah? A'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Dari apa kita mohon perlindungan? Min syarri kulli syai'in anta akhidun bina. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan segala sesuatu yang dikuasai oleh Allah. Kejahatan segala sesuatu. Apa sesuatu itu? Ya semua yang jahat.
Berarti masuk kala jengking napa mboten? Kala jengking juga. Maling masuk atau tidak? Masuk. Ular masuk. Setan masuk. Apa maning jajal sing jahat-jahat, Bu? Nyamuk. Aedes aegypti, ya. Masuk atau tidak? Masuk. Coro masuk. Pokoknya kita minta perlindungan kepada Allah dari seluruh makhluk-makhluk yang jahat, yang makhluk itu semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi kita ini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian itu pengen dilindungi dari makhluk-makhluk yang jahat, mintalah perlindungan kepada yang menguasai makhluk itu. Sinten? Allah. Jadi nggak usah repot-repot pergi ke dukun. Ya, malah dikadali sama siapa? Sama dukunnya. Ya, malah dikerjain sama dukunnya. Minta sama Allah. Lawang dukun kejahatannya itu adalah berada di bawah kekuasaan sinten? Allah. Minta sama Allah. Ya. Makanya orang yang sebelum tidur baca doa ini aman. Aman apa nih? Aman apa nih, Bu? Aman tidurnya, aman rumahnya, ya, aman nasibnya. Maka bacalah doa ini sebelum tidur. Sudah, ini adalah permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua apa? Permintaan yang kedua diawali lagi dengan pujian kepada Allah. Apa pujiannya? Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Diawali dengan menyebutkan asmaul husna. Coba jenengan hitung, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pendengar, ada berapa asmaul husna di sini? Al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu. Pinten? 4. Jadi sebelum kita minta kepada Allah, kita awali permintaan kita dengan menyebutkan 4 nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya, inilah yang diistilahkan dengan tawassul menggunakan asmaul husna. Yang pertama yang kita sebutkan, Allahumma antal awwalu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha awal. Maha awal itu artinya apa, Ustadz? Diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi SAW, falaysa qablaka syai'. Maha awal itu artinya tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah ada. Itu artinya maha awal. Jadi Allah itu yang pertama kali ada. Tidak ada sesuatu yang ada sebelum Allah ada. Itu artinya maha awal. Nama yang kedua apa? Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkaulah al-akhiru. Al-akhiru itu artinya maha akhir. Maha akhir itu apa artinya, Ustadz? Artinya ya kekal. Maha akhir itu artinya kekal. Enggak ada suatu saat Allah terus jadi mati atau hilang, itu tidak ada. Allah itu ada terus. Itu arti dari nama al-akhiru. Yang ketiga, wa antadz-dzahiru. Az-zahir itu artinya yang maha tinggi. Makanya ditafsirkan oleh Nabi, falaisa fauqaka syai'. Tidak ada yang lebih tinggi dari Engkau ya Allah, karena Engkaulah yang paling tinggi. Yang terakhir namanya yang kita sebutkan di sini adalah wa antal batinu. Al-batinu itu yang maha dekat. Makanya kata Nabi SAW, falaysa dunaka syai'. Tidak ada yang lebih dekat melebihi kedekatan Allah dengan hambanya. Ya, maksudnya dekat di sini adalah dekat ilmunya. Karena zatnya Allah berada tinggi di atas arsy. Setelah kita mengawali doa kita dengan menyebutkan nama-nama ini, baru kita minta
Apa isi permintaannya? Satu, iqdi an-nadain. Penting banget, Bu. Nopo? Lunaskanlah hutangku. Weh, sing duwe utang? Ayo. Ya. Ustadz, kok minta dilunasi utang sebelum tidur, Ustadz? Ini kan doanya sebelum apa? Sebelum tidur. Kenapa kok kita minta dilunasi utang sebelum tidur? Supaya tidurnya jenengan pules. Karena salah satu yang menyebabkan tidur nggak nyenyak, nopo? Kepikiran utang. Ya. Aduh, ya Allah. Ngesuk tanggal 1. Mangsane nopo? Kudu nyicil. Ya Allah, iki orang ngumpul lagi duitnya kepriwe iki. Gimana ini belum terkumpul yang buat cicilan besok? Baca doa ini. Mulai jadi tertarik ya maca doa iki. Tertarik ya karena di dalamnya ada permintaan supaya dibantu oleh Allah agar dilunasi utangnya. Minta makanya. Pentingnya ngaji itu kata niku. Ya, pentingnya ngaji itu seperti ini. Ya, jadi kita tahu, oh ternyata setiap malam kita ini disuruh berdoa agar dilunasi utangnya sama Allah. Loh, kalau kita nggak dibantu sama Allah sih siapa yang akan bantu kita? Ya, ya Ustaz, tapi kan utangnya banyak banget. Ya Allah, apa jenengan meragukan kekayaan Allah? Apa jenengan meragukan kekayaan Allah? Duitnya Allah banyak apa sedikit, Bu? Bu, duitnya Allah sama utangnya jenengan banyak mana? Dia banyak duitnya Allah. Kenapa kita pusing? Ya tapi kan utangku banyak banget. Kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan utang kita. Bukan hanya kekayaan Allah yang lebih banyak. Kedermawanan Allah itu sangat besar. Jadi Allah itu bukan cuma maha kaya, tapi Allah juga maha dermawan. Bedanya manusia yang kaya dengan Allah yang maha kaya. Satu, kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan manusia yang kaya. Yang kedua, Allah itu maha dermawan. Kalau orang kaya biasanya, Bu, orang kaya itu biasanya dermawan apa pelit? Pelit, itu bedanya. Makanya mintalah kepada yang maha dermawan. Sinten? Allah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Latihan minta kepada Allah. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, mintalah kepada Allah. Karena Allah maha kaya, maha dermawan. Apalagi Ustadz yang kita minta selain urusan utang. Wa aghnina minal faqr. Aghnina itu artinya adalah jadikan kami hidup berkecukupan. Sehingga apa? Minal faqr. Sehingga kami tidak lagi fakir. Ya Allah, kami pengen hidup berkecukupan. Berkecukupan berarti apa-apa cukup. Apa-apa apa? Cukup. Hidup seadanya. Apa-apa ada. Ya. Arep bayar SPP ada. Arep mangan ada. Arep tuku klambi ada. Ini orang yang berada. Ya. Apa-apa ada. Ya. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kenapa Ustaz minta kecukupan sebelum tidur? Ya supaya tidurnya nyenyak. Salah satu yang menyebabkan kita susah tidur itu ngesuk mangan apa? Ya Allah, besok makan apa ya? Beras sudah habis. Minyak sudah habis. Bensin mundak.
Ya Allah, ini gak bisa tidur. Makanya minta kekayaan sama Allah. Minta kecukupan sama Allah. Sehingga tidurnya jenengan nyenyak. Ya Allah, ini doa ini luar biasa. Ya, doa ini luar biasa. Sebelum doa yang pertama kita minta supaya dilindungi. Itu berarti dari mara bahaya. Doa yang kedua, kita minta supaya dipenuhi kebutuhannya. Inilah inti dari permintaan manusia kepada Allah. Dilindungi dari hal-hal buruk, minta hal-hal yang baik. Itulah inti doa kita. Ya, minta dilindungi dari yang buruk-buruk dan minta sesuatu yang baik-baik. Itulah inti doanya manusia dan itu ada di doa sebelum tidur. Ustadz, saya belum hafal Ustadz. Belum hafal. Boleh enggak? Sebelum tidur saya baca doa ini sambil megang kertas ini. Jadi bukan ngapal tapi apa Bu? Baca. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak apa-apa. Ya. Sampai kapan Ustadz saya megang kertas ini? Ya sampai hafal. Ustadz aku hafalnya 5 tahun maning. Ora apa-apa. Ya, yang penting jenengan baca. Ya. Ustadz kalau ini saya tempel Ustadz. Ditempel. Teng pundi? Pinggir kasur di tembok Ustadz. Boleh, enggak apa-apa. Ya, kalau jenengan khawatir hilang, ya, khawatir hilang. Kalau ditaruh itu kan kadang-kadang kita lupa naruh. Yang sing lebih parah nggak bungkus apa? Tempe. Ya, di kiloni nggak bungkus tempe kan parah banget tuh. Ngono doa nggak bungkus nopo? Tempe, ora pantas banget. Sing penting jenengan nempel itu tujuannya udah nggo jimat. Ya, udah nggo jimat ditempel untuk dibaca. Enggak apa-apa, boleh, enggak masalah. Yang penting ada upaya buat jenengan mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada sisa berapa menit? Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika membaca bacaan sholat, semisal doa iftitah, ruku, sujud, tahiyatul awal dan akhir, harus dengan kaidah tajwid Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah baca doa-doa dalam sholat, apakah perlu atau harus pakai kaidah tajwid? Ya, gunnahnya, panjang pendeknya, tidak harus. Tidak harus. Ya, yang harus itu ketika kita membaca Al-Quran. Contoh nggih, saya kasih contoh. Misalnya ada orang doa iftitahnya Allahumma ba'id baini misalnya. Kalau pakai tajwid kan kayak gini. Allahumma. Ya, ada apanya? Ada gunnahnya. Allahumma ba'id. Ya, ada kol-kolahnya. Ba'id baini. Apakah harus seperti itu? Tidak harus. Kalau jenengan cuma baca Allahumma ba'id baini. Misalnya nggak ada kol-kolahnya, enggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang seharusnya dibaca menggunakan tajwid itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Contohnya surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu berarti membaca menggunakan tajwid. Kenapa dibaca dengan tajwid? Karena ayat Al-Quran. Bacaan dalam sholat itu kan ada yang dari ayat Al-Quran, ada yang bukan dari ayat Al-Quran. Bacaan sholat yang dari ayat Al-Quran, contohnya surat Al-Fatihah. Apalagi Bu? Suratan setelah surat Al-Fatihah. Itu adalah bacaan sholat yang diambil dari ayat Al-Quran.
Kalau bacaan sholat yang bukan dari ayat Al-Quran, contohnya apa? Ya doa iftitah. Doa iftitah. Apalagi contohnya, Bu? Doa ruku. Subhana rabbiyal azim. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Apalagi doa dalam sholat yang bukan ayat Al-Quran. Ya doa sujud. Doa apa? Sujud. Doa iktidal. Doa antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Doa tahiyat. Itu semuanya bukan dari Al-Quran dan tidak harus dibaca dengan kaidah tajwid. Kalau mau dibaca dengan kaidah tajwid gimana? Ya enggak apa-apa. Silakan aja. Oke, monggo. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah doa ini bisa dibaca di luar bukan momen ketika menjelang tidur, Ustaz? Kapan saja gitu? Jazakumullah khair. Apakah bisa doa ini dibaca kapan saja? Ya mudah-mudahan enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan enggak apa-apa. Kan utangnya akeh, Ustaz. Kan utangnya akeh. Ya boleh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa mudah-mudahan. Tapi bukan diyakini sebagai, oh ini harus rutin dibaca setiap habis sholat. Ya. Yang enggak boleh itu adalah mengkhususkan. Yang enggak boleh adalah mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Rasul SAW. Ya, kalau doa ini kan oleh Rasul dikhususkan sebelum tidur. Kok kemudian kita mengkhususkan setiap habis sholat itu enggak boleh. Pokoknya setiap habis sholat baca ini harus. Nah ini yang enggak boleh. Tapi kalau kita membaca kapan saja, berarti kan enggak dikhususkan. Kalau kita membacanya kapan saja, ya antara adzan dengan qomat kita baca. Kemudian besok lagi ada kesempatan ketika sujud kita baca. Kemudian kesempatan ketika sedang bepergian kita baca. Berarti itu kan enggak dikhususkan. Tidak dikhususkan dalam waktu A, B. Ya. Itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh adalah mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana sikap kita bila memiliki tetangga yang rumahnya digunakan untuk tempat perdukunan dan melakukan praktek setiap malam Senin dan malam Jumat? Jazakumullah khairan. Yang bisa jenengan lakukan adalah memberikan nasihat. Memberikan apa? Nasihat. Memberikan nasihat agar diterima caranya yang baik. Bagaimana memberi nasihat dengan cara yang baik? Jenengan awali nasihat itu dengan sering-sering berbagi. Berbagi nopo? Berbagi nopo? Ya berbagi makanan. Berbagi makanan. Long dukun kok diempani, lo dukun kok menungsa. Ya. Jadi yang namanya dakwah itu tidak ujuk. Dakwah itu tidak apa Bu? Ujuk. Dakwah itu tidak mendadak. Jadi perlu diawali dengan sesuatu yang kira-kira bisa membuka hatinya. Membuat hatinya jadi luluh. Ya, membuat hatinya jadi lulut. Ya, kucing lulut kue nak diem mani. Ya, jadi kita kasih dia, ada makan kita kasih, kita sapa. Kalau kita baik hubungannya sama orang itu, suatu saat kita memberi masukan, suatu saat kita menyampaikan nasihat, mudah-mudahan akan gampang diterima nasihat. Jadi itulah yang namanya metode trik dalam berdakwah. Ya, trik dalam apa? Berdakwah. Ya tapi kan dia dukun Ustaz. Loh, jangankan dukun, orang kafir saja. Kenapa Bu? Orang kafir. Kalau dia tetangga, manakala kita punya makanan, kita disuruh oleh agama kita untuk berbagi dengan orang kafir tersebut. Ibnu Umar
Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Ketika nyembelih kambing, nyembelih apa Bu? Kambing. Beliau bilang sama pembantunya. Apa kata beliau? Pembantuku, itu tetangga kita yang orang Yahudi udah dikasih belum? Dikasih apanya Bu? Dikasih apanya? Dagingnya. Itu tetangga kita, jangan lupa loh. Itu yang pertama kali loh, yang harus kita beri. Bayangkan, pertama kali yang harus diberi, malah orang Yahudi. Kenapa? Karena paling dekat. Paling dekat apanya? Rumahnya. Ya. Jadi tetangga yang paling berhak untuk kita kasih, itu adalah tetangga yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Itu yang harus kita dahulu. Ya. Walaupun berbeda, apa Bu? Apa tadi Bu? Berbeda agama. Makanya di zaman Rasul SAW, di zaman sahabat, banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam. Dengan apa Bu? Dengan akhlak mulia. Mereka itu tertarik masuk Islam karena melihat akhlak mulianya umat Islam saat itu. Sayangnya di zaman kita ini justru malah banyak orang nggak mau masuk Islam karena nopo melihat akhlaknya orang Islam sebagiannya kurang baik. Maka kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa yang sudah ngaji, ngaji, rutin menghadiri pengajian, seharusnya jenengan adalah manusia yang paling dituntut untuk berakhlak mulia. Kalau jenengan-jenengan yang sudah ngaji ini tidak menerapkan akhlak mulia, terus siapa? Sing orang ngaji? Sing ngaji. Yang jenengan ini. Ya. Apa Ustaz prakteknya? Ya tadi, kepada tetangga. Masa wis ngaji medit? Singgung apa ngajinya? Masa jenengan sudah ngaji nih? Punya makanan tetangganya nggak pernah dikasih. Loh, terus apa manfaatnya jenengan ngaji? Ya. Perbaiki. Supaya apa? Supaya umat Islam itu mengamalkan tuntunan Nabi-Nya SAW. Sehingga membuat orang-orang lain itu tertarik dengan ajaran Islam. Manakala mereka melihat akhlaknya orang-orang Islam baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.